Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghifari Ar-Rasyidin dengan NIM H1C023045. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas CPL, yaitu analisis basin filling dan implikasinya terhadap sistem sedimentasi dan potensi hidrokarbon pada cekungan kendeng. Oke, pertama kita ke latar belakang dari cekungan kendeng terlebih dahulu. Cekungan kendeng itu merupakan salah satu cekungan sedimenter yang penting di Indonesia, yang dimana dia tuh berkembang pada zona backup basin akibat interaksi tektonik antara lempeng Indo-Australia dengan Eurasia. Nah, cekungan ini dia memiliki sejarah pengendapan yang kompleks dari zaman Miosen sampai Pliocene, yang ditandai itu perubahan lingkungan dari laut dalam hingga laut dangkal yang dipengaruhi oleh dinamika tektonik dan suplai sedimen. Nah, lalu analisis basin filling ini penting karena itu bisa memahami bagaimana proses pengisian cekungan berlangsung serta bagaimana interaksi antara sedimen supply dengan accommodation space yang mengontrol arsitektur dari si stratigraphy-nya. Lalu pemahaman terhadap sistem sedimentasi itu dalam cekungan ini memiliki implikasi langsung terhadap potensi hidrokarbon, terutama dalam mengidentifikasi batuan induk atau sosro, terus batuan reservoir dan seal. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis pola pengisian cekungan kendeng serta kaitannya dengan evolusi sistem sedimentasi dan potensi hidrokarbon. Lalu untuk rumusan masalahnya, itu pertama, bagaimana sih proses terbentuknya cekungan kendeng? Lalu yang kedua, apa karakteristik geologi dan stratigrafi cekungan tersebut? Yang ketiga, bagaimana sistem petroleum yang berkembang di cekungan ini? Yang keempat, apa potensi sumber daya alam yang terdapat di dalamnya? Dari rumusan masalah tersebut, kita mendapat sebuah tujuan dari penyusunan laporan ini. Yang pertama itu menjelaskan proses pembentukan cekungan kendeng, lalu mengidentifikasi karakteristik geologi dan stratigrafi cekungan, lalu menganalisis sistem petroleum yang berkembang, dan mengetahui potensi sumber daya alam di cekungan tersebut. Lalu kita ke ringkasan jurnal. Di sini saya mengambil jurnal dari Satyana yang berjudul Indonesian Basin and Petroleum System, yang dimana dalam jurnal ini pengisian cekungan kendeng itu dikontrol oleh aktivitas tektonik kompresi yang menghasilkan subsidence cekungan serta uplift di daerah sumber sedimen. Nah, pada fase awal, yaitu Miocene awal sampai tengah, cekungan ini didominasi oleh sedimentasi laut dalam dengan endapan berupa napal dan lempung, yang dimana mencerminkan kondisi accommodation space yang besar dan sedimen supply yang relatif rendah. Lalu memasuki Miocene akhir sampai Pliocene, itu terjadi peningkatan suplai sedimen akibat pengangkatan daratan di sekitarnya. Nah, hal ini menyebabkan perubahan fasies menjadi lebih dangkal dengan didominasi batu pasir dan batu gamping, di mana pola stratigrafinya menunjukkan adanya siklus transgresi dan regresi yang mencerminkan keseimbangan dinamis antara sedimen, supply, dan accommodation. Nah, studi ini juga menunjukkan bahwa beberapa formasi memiliki potensi sebagai sistem petroleum, terutama yang berkaitan dengan endapan organik laut dalam dan reservoir klastik. Lalu kita masuk ke isi, yang dimana pada soal 1 isinya itu yaitu jawaban dari saya, yaitu hubungan antara sedimen supply dan accommodation dalam cekungan kendeng ini menunjukkan dinamika yang berubah sepanjang waktu geologi.
Nah, pada fase awal pembentukan cekungan, yaitu pada Miosen awal, accommodation space-nya itu lebih dominan dibanding sedimen supply, yang menyebabkan terbentuknya endapan laut dalam yang halus, seperti lempung dan napal. Nah, sebaliknya, pada fase Miosen akhir hingga Pliosen, itu sedimen supply-nya menjadi lebih dominan akibat peningkatan erosi dari daerah sumber, sehingga menghasilkan endapan klastik kasar seperti batu pasir dan konglomerat. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fase awal didominasi oleh accommodation, sedangkan di fase akhir didominasi oleh sedimen supply. Lalu interpretasi lingkungan pengendapan, ini yang soal kedua, itu menunjukkan bahwa cekungan ini awalnya berkembang di lingkungan laut dalam atau deep marine. Nah, ditandai dengan adanya endapan turbidit dan pelagik. Nah, seiring dengannya waktu, lingkungannya berubah menjadi laut dangkal atau shallow marine hingga deltaic. Akibatnya meningkatnya suplai sedimen. Nah, lalu transisi ini mencerminkan perubahan energi lingkungan dari rendah ke lebih tinggi, serta menunjukkan adanya progradasi sistem sedimentasi ke arah cekungan. Lalu pada soal nomor 3, itu dalam konteks evolusi stratigrafi, fase retrogradasi terjadi pada saat accommodation lebih besar daripada sedimen supply, yaitu pada Miosen awal sampai tengah. Lalu ditandai dengan pergeseran garis pantai ke darat. Lalu fase progradation itu terjadi pada Miosen akhir sampai Pliosen, itu ketika sedimen supply itu lebih besar, yang menyebabkan garis pantai maju ke arah laut. Lalu sementara itu fase aggradation itu terjadi pada kondisi keseimbangan antara supply sedimen dan accommodation, di mana terjadi penumpukan vertikal sedimen tanpa pergeseran signifikan garis pantai. Lalu ke soal nomor 4. Potensi hidrokarbon yang ada di situ, apakah dia sosroknya di bagian mana, lalu reservoirnya di mana, dan silnya di mana. Nah, menurut saya itu dari analisis potensi hidrokarbon menunjukkan bahwa batuan yang berpotensi sebagai sosrok umumnya berasal dari endapan laut dalam yang kaya material organik pada fase awal cekungan. Lalu untuk reservoirnya itu potensialnya berkembang pada endapan batu pasir hasil sistem turbidit atau deltaic pada fase progradation. Lalu untuk selnya itu umumnya berupa lempung atau napal yang terbentuk pada kondisi laut tenang, terutama pada fase retrogradation. Nah, kombinasi ini juga menunjukkan bahwa sistem petroleum di cekungan kendeng itu memiliki elemen yang cukup lengkap, meskipun distribusinya masih bergantung pada kontrol stratigrafi dan struktur. Apa kesimpulan yang didapat dari analisis ini? Simpulannya yaitu analisis basin filling pada cekungan kendeng itu menunjukkan bahwa evolusi cekungan itu dikontrol oleh interaksi antara sedimen supply dan accommodation space yang berubah seiringnya waktu. Pada fase awal itu dia didominasi oleh accommodation yang menghasilkan endapan laut dalam, sedangkan fase akhirnya itu didominasi oleh sedimen supply yang menghasilkan endapan klastik kasar di lingkungan laut dangkal hingga deltaic. Nah, perubahan ini juga tercermin dalam pola stratigrafi berupa fase retrogradation, aggradation, dan progradation. Dari sudut pandang sistem petroleum, cekungan ini memiliki potensi hidrokarbon yang baik dengan keberadaan sosrok pada endapan laut dalam, lalu reservoir pada endapan klastik, dan sil pada endapan lempung. Nah, oleh karena itu, pemahaman terhadap pola pengisian cekungan menjadi kunci dalam eksplorasi hidrokarbon di wilayah ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.